Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, congratulations untuk para warga sekolah yang lolos di tahap ini atau di jalur ini. Tapi jangan berlebihan senang ya, karena masih ada rangkaian SPMB yang harus dilalui oleh para warga sekolah setelah lolos seleksi. Apa itu? Yaitu lapor diri atau daftar ulang ya. Lapor diri atau daftar ulang ini harus dilakukan oleh semua para warga sekolah yang lolos seleksi di SPMB tahun 2025 ini. Caranya bagaimana? Apakah harus datang sekolah atau dilakukan secara online? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Kira-kira bagaimana cara lapor dirinya? Yuk langsung kita bahas. Akhirnya kita sampai di lapor diri untuk SPMB Jakarta di jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Ingat, lapor diri ini adalah rangkaian dari SPMB ya, mulai dari daftar, kemudian seleksi. Nah, ini adalah rangkaian terakhir yaitu lapor diri ya. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kalian sudah dapat hasil seleksinya dan dinyatakan lolos, tapi kalian tidak melakukan lapor diri, maka SPMB-nya tidak sempurna atau tidak bisa dikatakan selesai SPMB-nya ya. Jadi yang tidak melakukan lapor diri nanti akan tidak bisa melanjutkan proses SPMB selanjutnya ya. Ingat tuh ya, jadi lapor diri itu penting banget ya. Lalu bagaimana cara lapor dirinya? Yuk langsung kita mulai aja. Kita bahas ke slide berikutnya. Jadi para warga sekolah nanti bisa masuk ke website SPMB seperti biasa, pilih jenjangnya ya. Di sini ada SD, SMP, SMA, SMK ya. Tergantung dengan jenjangnya para warga sekolah. Kalau misalkan SD berarti SD, SMP, SMA, SMA, SMK, SMK ya. Kemudian di sini Mas Eka akan contohkan untuk di jenjang SMA ya. Setelah masuk, kemudian kalian langsung pilih jalurnya sama seperti kalian pada saat memilih sekolah ya. Di sini pilih prestasi akademik, kemudian setelah prestasi akademik itu dipilih, maka kalian akan masuk ke halaman jenjang SMA di jalur prestasi akademik. Maka login di sini yang di atas. Setelah login ya, nanti akan dibawa lanjut lagi ke halaman login seperti ini. Masukkan nomor pesertanya dan kata sandinya. Nah, ini sering banget nih ya. Nomor pesertanya kadang kurang satu, lupa, terutama untuk yang SD itu biasanya pakai NIK-nya kurang satu dan segala macam, itu kadang suka lupa, panik ya. Jadi perhatikan baik-baik nomor pesertanya, kemudian kata sandinya atau passwordnya ya. Kalau sudah dimasukkan, kode keamanan juga dimasukkan di sini, tinggal masuk login ya, jangan sampai lupa. Oke. Setelah itu lanjut, nanti akan masuk di halaman akun kita masing-masing ya, dashboard murid seperti ini ya. Di sini tertera ya, ada selamat datang warga sekolah, terus ini nama kita ya di sini ya. Terus di sini ada info pendaftarannya ya. Karena kita ngambil prestasi akademik, kemudian di sini ada nomor pendaftarannya. Kemudian di sini ada sekolah menengah atas, daftar pada 18 Juni pukul 11.13 atau daftar mendaftarnya ya. Waktu mendaftarnya ya. Lalu tulisan lapor dirinya di mana Mas Eka ya. Nanti mungkin layoutnya akan berubah ya. Bisa jadi di sini nanti ada tulisan lapor dirinya ya, tapi kalau tidak ada, kayaknya sih nanti akan sama seperti yang disampaikan saat ini ya. Nanti para warga sekolah tinggal buka aja di sini ya. Di sini lihat detail pendaftaran ya, diklik di sini. Setelah itu para warga sekolah bisa langsung masuk ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya, para warga sekolah nanti di sini bisa melihat ya detail pendaftarannya di sini ya. Kemudian di sini ada tombol lapor diri. Nah, ini tombol yang diketik ya. Di sini juga ada keterangannya diterima di mana, kemudian urutan sekolahnya berapa ya. Di sini diklik lapor dirinya. Setelah diklik lapor diri, maka akan tampil seperti ini ya. Di sini ada nama sekolahnya, nama siswa, bukan nama sekolah ya. Lapor diri, kemudian nama siswanya, nomor peserta, lokasi diterimanya di mana. Nah, kalau udah seperti ini, warga sekolah tinggal centang saja, kemudian klik simpan ya. Setelah klik simpan, maka nanti tampilannya akan seperti ini ya.
Di sini ada lapor dirinya sudah berubah. Nah, di sini nanti para warga sekolah cetak lapor diri ya. Lapor dirinya di sini juga statusnya sudah lapor diri. Tinggal dicetak di sini. Kalau sudah cetak lapor diri, maka nanti tampilannya ya akan seperti ini. Nah, lembar inilah nanti yang harus diserahkan ke sekolah ya. Apakah harus ke sekolah Mas Eka? Tergantung ya. Ada sekolah yang mewajibkan untuk datang, ada juga sekolah yang nggak perlu datang. Tapi kalau misalkan nggak perlu datang, berarti nomor para warga sekolah itu harus sudah benar. Takutnya ada nomor yang salah atau nomor orang lain yang nggak bisa dihubungin. Makanya sarannya ketika sudah lapor diri, maka datanglah ke sekolah untuk ya konfirmasi. Selanjutnya apa nih ya, nanti biasanya akan dimasukkan ke grup atau segala macamnya ya. Jadi itu fungsi datang ke sekolah, bukan untuk lapor dirinya ke sekolah. Enggak, lapor dirinya secara online ya. Tapi untuk tindak lanjutnya itu para warga sekolah baiknya memang datang ke sekolah untuk menanyakan ya selanjutnya, langkah selanjutnya atau step selanjutnya itu apa. Apakah nanti dimasukkan ke grup sekolahnya atau diminta nomor WA-nya atau informasi-informasi lebih lanjutnya perihal tentang SPMB, atau setelah SPMB-nya itu biasanya akan dimasukkan ke dalam grup-grup ya, ada grupnya gitu ya. Nah, nanti kan habis SPMB itu ada MPLS. Nah, itulah fungsinya kita datang ke sekolah. Jadi lapor dirinya, sekali lagi, lapor dirinya itu online, nggak perlu lapor diri itu datang ke sekolah ya. Pas saya mau lapor diri tapi belum melakukan lapor diri, itu jangan. Kasihan nanti teman-teman yang di sekolah itu jadi kerja dua kali ya. Jadi baiknya para warga sekolah sudah melakukan lapor diri ya di akunnya masing-masing di sini ya. Sudah melakukan lapor diri di sini. Kalau sudah status lapor diri di sini, secara sistem itu sudah selesai ya. Secara sistem sudah selesai dan berarti resmi masuk sebagai atau lolos dari SPMB ya. Lolos SPMB 2025, karena kan rangkaian SPMB itu mulai dari daftar, seleksi, kemudian lapor diri. Nah, ini sudah dilakukan semua, maka sudah lolos. Ini secara resmi sudah sah ya, sudah sah, diterima di sekolah tersebut ya. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi tuh ya, tinggal masuk aja sekolah. Nah, perkara masuk sekolah tersebutlah yang mungkin ya kayak nanti ada MPLS, pembagian kelas dan segala macamnya, itu kan butuh informasi, biasanya dimasukkan ke dalam grup. Nah, itu fungsinya kita datang ke sekolah untuk menanyakan hal itu. Lebih lanjutnya seperti apa gitu. Jadi kalau lapor dirinya, sekali lagi, lapor dirinya secara online, tidak harus datang ke sekolah. Cukup dari sistem klik lapor diri, selesai. Dan waktunya itu 2 hari ya, 2 hari setelah pengumuman ya. Kalau yang saat ini berarti per tanggal sekian, yang per tanggal ini sama besok ya. Dimulai dari jam 8 sampai besok pukul 14.00. Kalau tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri. Jadi untuk para warga sekolah penting banget ya, jangan sampai tidak lapor diri. Jangan karena saking senengnya kemudian tidak lapor diri. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Itu tadi cara lapor diri yang harus para warga sekolah lakukan ya setelah lolos seleksi. Ya, waktunya hanya 2 hari ya. Setelah dari pengumuman seleksi biasanya diberikan waktu 2 hari untuk melakukan lapor diri. Kalau tidak melakukan lapor diri, maka para warga sekolah dianggap mengundurkan diri. Kalau dianggap mengundurkan diri, maka para warga sekolah tidak bisa ikut lagi di semua jalur atau tahap di SPB berikutnya, atau bahasanya di blacklist. Jadi tidak bisa sama sekali mengikuti proses SPMB. Kalau nggak diambil, nggak lapor diri, bagaimana Mas Eka? Nggak diambil, nggak lapor diri, berarti dianggap mengundurkan diri, ya di blacklist. Maka satu-satunya cara harus melaporkan diri atau harus lapor diri. Ya, kalau nggak lapor diri maka di blacklist. Seperti itu para warga sekolah kurang lebih ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.